dan Wakil Bupati pada hari ini kiranya dapat dikoreksi, diperhatikan, mana tahu ada yang masih kurang. Untuk memenuhi semua persyaratan pendaftaran kandidat ini, terutama yang berkaitan dengan surat keputusan menurut format yang dikeluarkan KPU ke 1 KWK dari semua partai politik pengusung. Kami sudah lengkapi dan kami berharap apa yang kami lakukan hari ini kiranya diberkati Tuhan dan juga memenuhi semua syarat-syarat formal yang sudah ditetapkan oleh KPU maupun Bawaslu. Harapan. Kemudian juga satu hal juga yang kami sangat harapkan adalah netralitas seluruh aparatur, baik itu aparatur desa, kecamatan, kelurahan, maupun aparatur di kabupaten, ASN maupun pejabat. Kenapa? Informasi yang kami baca di YouTube, Sumber Timur nomor 3 sebagai nomor 3 di Indonesia ya, sebagai pelanggar netralitas ASN, dan nomor 1 di PDT, kalau saya tidak salah baca ya. Saya berharap pihak Bawaslu akan tetap objektif, ada aturannya ada, siapapun yang melanggar tentu harus ditindaklanjuti. Saya pikir ini mewakili teman-teman partai pengusung yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Untuk ke kamera utama kita akan berfoto. Kembali komisioner dan jajarannya serta semua pihak yang turut mensukseskan hari ini hadir, dan kami membawa kelengkapan dokumen untuk kami serahkan dalam tahapan pendaftaran, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, persyaratan awal yang ditetapkan, dan kami juga tahu bahwa pasti ada hal yang mungkin masih membutuhkan perbaikan yang tentu akan kami penuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh dalam peraturan KPU. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kesempatan siang hari ini tentu harapan kami adalah bahwa keikutsertaan kami dalam momen pilkada adalah untuk bagaimana saya bersama Pak calon wakil memberikan alternatif pilihan pada masyarakat, dengan juga tetap dalam komitmen untuk bersama-sama membangun daerah ini ke depan. Harapan kami adalah agar momen pelaksanaan ke depan, tahapan kampanye sampai dengan hari pemilihan, untuk pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu sekiranya boleh melaksanakan tahapan ini secara aturan yang memang sudah ditetapkan. Untuk kami juga akan berupaya untuk mentaati seluruh aturan tersebut, dan mungkin sekiranya ke depan dalam tahapan itu ada hal-hal yang memang butuh untuk kami perbaiki atau ada teguran yang harus kami taati, kami terbuka untuk hal itu. Rekan-rekan komisioner, Pak Muhammad, pimpinan partai politik pengusung, tim penghubung dan admin silo yang tentu selalu berkoordinasi dengan kami di KPU sehingga proses dokumen pendaftaran bakal pasangan calon dan sesuai dengan ketentuan tentunya yang dapat mendaftarkan bakal pasangan calon adalah paling tidak memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota yang jumlah penduduknya terdaftar DPT sampai dengan 250.000. Dan kita di Sumber Timur, DPT pemilu terakhir kemarin adalah 186-181, dan jumlah suara sah kita pada pemilu kemarin adalah 141.736, sehingga
10% dari 141.736, maka paling sedikit 10% dari itu adalah 14.174. Sekira itu sudah bisa mengusulkan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sumba Timur. Dokumen yang kami terima tentu kami melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan apakah syarat pencalonannya lengkap dan benar dan syarat calonnya lengkap atau belum lengkap. Dan berdasarkan hasil penelitian dari tim pemeriksa bahwa dokumen pendaftaran bakal pasangan calon baik dari persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan benar dan persyaratan calonnya lengkap. Maka dengan demikian pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur tahun 2024 Bapak Umbulili Pekuali STMT dan Bapak Yelmatan Hani Eskom dinyatakan pendaftarannya diterima. Untuk kita semua yang di dalam, kami minta menghadap ke kamera. Rekan-rekan pers. Baik, selamat siang buat kita semua, rekan-rekan pers yang sangat hormati. Tentu yang pertama, saya pribadi bersama Pak Yon dan tim kami menaikkan syukur dari Tuhan. Perkenanannya saja dia boleh mengantarkan kami berdua bersama tim boleh berdiri hari ini di KPU untuk mendaftarkan diri dan sudah dinyatakan layak untuk mengikuti kontestasi dalam. Dari segi kelengkapan dokumen sudah dinyatakan lengkap dan tahapan selanjutnya tentu kita akan menunggu keputusan KPU dalam menetapkan kami sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Harapan kami adalah tentu proses ini masih panjang, masih beberapa bulan lagi dan kita sampai pada tahap pemilihan. Harapan kami adalah agar kita semua tetap menjaga seluruh masyarakat Sumba Timur untuk tetap berada dalam sebuah kesatuan sebagai sebuah keluarga besar. Mungkin kita berbeda dari sisi pilihan, tetapi kita punya tujuan yang sama untuk bangun daerah ini, untuk kita hindari hal-hal yang sifatnya mungkin memprovokasi masyarakat dalam sebuah situasi yang kurang baik, yang tentu harapan dan tujuan kita tidak akan kalau itu kita lakukan. Dan kita harap juga kita semua yang hadir di sini untuk menjaga suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Ini mungkin saya. Yang berikut, Pak Umbu, bagaimana keyakinan kemenangan untuk pilkada kali ini? Ya, kami dari kerja yang sudah panjang dan melihat begitu besarnya antusias masyarakat serta kalau kita melihat beberapa hasil survei, kami berkeyakinan kami menang. Ini tidak lama dan sekarang telah kembali ya Pak. Ya. Nah, ini hal yang paling esensial dari Pak sehingga Pak memilih untuk kembali bertarung dalam pilkada Sumba Timur kali ini. Ini untuk Pak, saya langsung rangkaikan dengan untuk Adi atau Pak ya. Ya, ini kan kita tahu semua, kalayak tahu bahwa sebelumnya Pak itu berjuang sangat keras di seberang sana. Tapi sekarang Pak memilih berseberangan. Hal paling esensial apa pula sehingga Pak memilih keputusan seperti ini? Terima kasih. Oh, ya Pak, ini kan Pak sekarang kembali bertarung. Hal yang paling esensial Pak lihat sehingga Pak mau memilih untuk kembali bertarung untuk memperjuangkan apa? Apakah hanya kepentingan partai semata atau ada hal-hal mendasar, hal yang paling esensial di masyarakat yang Pak lihat? Itu yang pertama. Itu untuk Pak. Kalau untuk Adi kan mungkin sudah jelas ya Pak. Ya, terima kasih. Nah, baik, betul bahwa 2020 saya bertarung dan kita kalah, dan di malam itu juga saya nyatakan untuk terima hasil itu walaupun mungkin berat bagi saya dan juga bagi tim. Nah, berangkat dari sebuah pesan yang juga tadi saya sampaikan bahwa apapun hasilnya secara sportif tentu kita harus menerima hasil itu walaupun berat. Ini untuk tetap menjaga kesatuan dan kebersamaan kita di kabupaten ini. Majunya saya kembali dalam ajang pilkada ini, tentu saya berangkat dari sebuah pengamatan bahwa apa yang saya cita-citakan di 2020
untuk ikut pilkada dalam sebuah cita-cita untuk dengan kapasitas yang saya miliki untuk bangun daerah ini, tetapi dalam penilaian dan pengamatan saya masih jauh dari harapan yang ada di benak saya. Dan dalam kesempatan ini negara memberikan kita ruang untuk berpartisipasi dalam kontestasi pilkada ini. Tentu sebagai warga Sumba Timur yang mencintai daerah ini, saya nyatakan diri untuk ikut lagi dalam kontestasi ini dalam sebuah keyakinan dalam kapasitas yang saya pribadi miliki dan juga di calon wakil miliki. Kami punya kapasitas untuk bisa bagaimana memenuhi keinginan masyarakat dalam hal bagaimana daerah ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Gideon atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya ingin sampaikan kalau teman-teman semua, teman-teman pers, teman-teman simpatisan melihat di baliho kita selalu tulis ULPYH untuk Humba. Kenapa ada kata Humba di situ? Itu untuk mengingatkan kita bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini bermuara untuk kesejahteraan dan kepentingan tanah Humba. Jadi hari ini ketika saya mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan Pak WLP, itu adalah bagian dari ekspresi kecintaan saya terhadap tanah ini. Pilihan 2020 dan pilihan hari ini berbeda, tentunya itu hal yang biasa di dalam politik. Kita semua sama punya keterpanggilan yang sama terhadap tanah ini. Kita punya tanggung jawab yang sama juga terhadap tanah ini. Dan hari ini ketika saya bergandengan tangan dengan Pak WLP dan semua teman-teman di tempat ini, itu artinya kami punya mimpi dan punya harapan yang besar terhadap kemajuan tanah Humba. Baik, terima kasih kepada pendukung untuk bisa menjalankan proses demokrasi ini secara santun dan riang gembira. Tentu saya bersama Pak Yon yang mengimbau pada teman-teman yang ada di media sosial, apakah tim ataupun juga dari pendukung pihak sebelah, untuk tetap kita menjaga suasana yang damai, yang tenang pada latar pilkada ini. Bahwa kita berbeda pilihan, benar. Tetapi bahwa kita harus berada dalam sebuah suasana yang saling membenci antar satu dan yang lain, itu yang tidak dilakukan. Kami tidak ingin proses demokrasi yang sudah kita jalani beberapa kali di daerah ini tercederai oleh hal-hal yang diawali dari berita-berita yang tidak benar, yang saling memfitnah, yang menyebabkan pertentangan di antara kita. Kami ingin pilkada ini berjalan dengan damai, dengan tetap mengedepankan rasa persaudaraan, dengan tetap mengedepankan rasa cinta pada daerah ini, yang kalau itu bisa berjalan dengan baik, kita yakin siapapun yang terpilih pasti akan memberikan hal yang paling baik untuk daerah ini. Ya. Dengan apa yang terjadi di media sosial, saya ingin memulai dari pribadi kami semua di antara semua tim di tempat ini. Yang berdiri di tempat ini adalah seluruh petinggi-petinggi partai dan paslon. Komitmen itu akan kami mulai dari diri kita pribadi. Seperti saya sampaikan tadi, tagline Humba, ULPYH atau Humba itu datang dan lahir dari ekspresi kecintaan kita terhadap tanah ini. Dan kalau kita sadar kita cinta tanah ini, kita tidak mungkin menggunakan hal-hal yang berbau provokatif atau hal-hal hoax untuk hanya sekedar menuju kemenangan. Oleh karena itu komitmen kita, dan saya berharap semua teman-teman simpatisan di media, kalau paslonnya saja itu berkata-kata santun, saya lebih yakin teman-teman juga di bawah tidak akan mencederai kami. Dan teman-teman media lah menjadi perpanjangan tangan kami hari ini. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, ULPYH tidak boleh hoax, tidak boleh provokatif, semua kita bersaudara. Paslon sebelah adalah teman dan sahabat kita, oleh karena itu juga kami mengucapkan selamat kepada tim Sehati dan Paket Daud. Kita bertanding secara sportif untuk memenangkan hati rakyat dan untuk kepentingan kebersamaan. Masyarakat bagian dari pesta demokrasi ini. Hari ini saja mungkin Leon kasih sibuk ini kota ya. Besok kita akan tenang dan aktivitas akan berjalan dengan normal. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada partai-partai pendukung pengusung yang
sudah mendampingi kami sampai dengan momen ini, dan langkah ke depannya juga tetap kami mengantarkan kebersamaan dalam perjuangan kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat komisioner, ketua dan komisioner KPU, Pak Sekretariat dan jajarannya, juga kepada ketua Bawaslu dan komisioner yang ada kesempatan ini. Ini adalah pesta kita bersama, mari kita nikmati bersama-sama. Ya, siap ini? Terima kasih. Salam buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.